tahukah Anda bahwa jiwa bawah sadar Anda sudah tahu siapa cinta sejati dalam hidup Anda, bahkan sebelum pikiran sadar Anda menyadarinya? Carl Jung, salah satu psikolog paling brilian dalam sejarah, menemukan sesuatu yang akan mengubah total pandangan Anda tentang cinta. Dan saya akan memperingatkan Anda dari sekarang, apa yang akan Anda dengar mungkin akan membuat Anda mempertimbangkan kembali semua hubungan Anda di masa lalu dan masa kini. Ini bahkan bisa menjelaskan mengapa Anda pernah merasakan kehampaan yang aneh dalam hubungan yang di atas kertas tampak sempurna. Ada sebuah kekuatan tak kasat mata, sebuah pola tersembunyi di alam bawah sadar Anda yang bertindak seperti magnet kosmik, menarik Anda tepat kepada orang yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan proses individuasi Anda. Jung menyebutnya anima dan animus, dan kekuatan ini sedang bekerja dalam hidup Anda saat ini. Saat Anda mendengar kata-kata ini, memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat tentang cinta tanpa Anda sadari. Tapi inilah bagian yang meresahkan. Kebanyakan orang mengabaikan sinyal-sinyal ini karena mereka terlalu sibuk mengejar apa yang mereka pikir mereka inginkan, alih-alih mengenali apa yang jiwa mereka benar-benar butuhkan. Dan ketika saya mengatakan jiwa, saya tidak berbicara tentang romantisme murahan dari film-film Hollywood. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan transformatif, sesuatu yang dapat mengubah struktur kepribadian Anda. Selama lebih dari 40 tahun mempelajari jiwa manusia, Jung mengamati pola-pola yang berulang terus-menerus pada pasien-pasiennya. Ia menemukan bahwa mereka yang menemukan cinta sejati, cinta yang benar-benar mengubah hidup mereka, mengalami sinyal-sinyal spesifik tertentu yang diabaikan atau disalahpahami oleh kebanyakan orang. Ini bukanlah kebetulan atau fantasi romantis, melainkan manifestasi nyata dari kekuatan arketipe mendalam yang beroperasi di lapisan paling primitif otak kita. Tanda pertama bahwa Anda telah menemukan cinta sejati dalam hidup Anda adalah sesuatu yang Jung gambarkan sebagai aktivasi dari pasangan arketipe Anda. Ini jauh melampaui apa yang psikologi populer pahami sebagai kecocokan. Di dalam diri setiap pria, ada elemen feminin bawah sadar yang Jung sebut anima, dan di dalam diri setiap wanita, ada elemen maskulin bawah sadar, yaitu animus. Ini bukan konsep abstrak yang melayang di udara, tetapi kekuatan nyata yang dapat diukur melalui perubahan neurologis dan hormonal yang memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat tentang cinta. Jung menemukan bahwa anima seorang pria berkembang, terutama melalui pengalaman awalnya dengan figur-figur perempuan yang signifikan, terutama ibunya. Namun, itu tidak berhenti pada kesan pertama itu. Ia berevolusi sepanjang hidup, mengintegrasikan elemen dari semua pengalaman bermakna dengan perempuan. Animus pada wanita mengikuti pola yang serupa, tetapi berlawanan, berkembang terutama melalui pengalaman dengan figur-figur pria. Ketika Anda bertemu dengan cinta sejati Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi pada tingkat neurologis. Orang ini secara alami dan tanpa usaha mengaktifkan anima atau animus Anda. Saya tidak berbicara tentang ketertarikan fisik dangkal yang bisa memudar setelah beberapa minggu. Saya berbicara tentang sebuah resonansi yang terjadi di lapisan terdalam keberadaan Anda, di area otak yang Jung sebut sebagai alam bawah sadar kolektif. Anda merasa seolah-olah orang ini membangunkan bagian-bagian dari diri Anda yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Tiba-tiba, Anda mulai mengekspresikan aspek-aspek kepribadian Anda yang telah lama tertidur selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Seorang pria mungkin menemukan kepekaan emosional yang telah ia tekan sejak kecil. Seorang wanita mungkin menemukan kekuatan batin dan kemampuan kepemimpinan yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan Anda tanpa pernah membuat Anda merasa benar-benar dimengerti? Mereka mungkin menerima Anda, mungkin bahkan mencintai Anda dengan cara tertentu, tetapi ada penghalang tak kasat mata yang tidak pernah bisa ditembus. Sementara dengan orang lain, sejak pertemuan pertama, Anda merasakan keakraban yang aneh, seolah-olah Anda telah menunggu seumur hidup untuk saat itu, seolah-olah Anda akhirnya pulang ke rumah setelah perjalanan panjang di negeri asing. Ini bukanlah kebetulan atau proyeksi romantis. Ini adalah anima atau animus Anda yang mengenali pasangan sempurnanya, potongan puzzle yang hilang dari jiwa Anda. Jung mengamati bahwa pada saat ini, bagian otak yang terkait dengan ingatan mendalam menjadi aktif, seolah-olah kita sedang mengingat sesuatu yang telah lama kita lupakan. Tapi waspadalah, karena disinilah sesuatu yang krusial yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Aktivasi ini tidak selalu terasa menyenangkan pada awalnya,
bahkan bisa jadi sangat meresahkan. Jung menemukan bahwa ketika arketipe terdalam kita tersentuh, kita mengalami apa yang ia sebut sebagai konstelasi kompleks. Ini berarti seluruh struktur psikis Anda menata ulang dirinya sendiri untuk mengakomodasi energi baru ini. Seolah-olah seseorang telah memasuki rumah psikologis Anda dan mulai menata ulang perabotan tanpa izin Anda. Anda mungkin merasakan campuran aneh antara pesona dan ketakutan, seolah-olah orang ini memiliki kekuatan untuk mengubah Anda dengan cara yang tidak bisa Anda kendalikan atau prediksi. Dan inilah saatnya Anda harus memperhatikan, cinta sejati, cinta dalam hidup Anda, tidak akan membiarkan Anda tidak berubah. Ia mentransformasi Anda pada tingkat arketipe. Transformasi ini tidak opsional. Anda tidak bisa hanya mengalami aspek-aspek yang menyenangkan dari aktivasi ini. Ini adalah paket lengkap yang mencakup guncangan pada pola-pola kepribadian yang Anda pikir sudah tetap dan tidak dapat diubah. Jung memperingatkan bahwa banyak orang melarikan diri tepat pada saat ini, takut akan intensitas perubahan yang akan datang. Tanda kedua sangat terkait dengan apa yang Jung anggap sebagai aspek paling krusial dari perkembangan psikologis, integrasi sisi bayangan. Kita semua memiliki sisi bayangan, bagian dari diri kita yang telah kita tekan, sangkal, atau tolak karena tidak sesuai dengan citra yang ingin kita tampilkan kepada dunia. Sisi bayangan tidak hanya berisi sisi negatif kita, tetapi juga potensi kita yang belum berkembang, bakat tersembunyi, gairah yang tertekan, dan naluri paling purba. Selama puluhan tahun penelitiannya, Jung menemukan sesuatu yang menarik. Sisi bayangan tidak menghilang saat kita mengabaikannya. Ia menjadi lebih kuat, lebih merusak, dan mulai menyabotase hubungan kita dari alam bawah sadar. Sebagian besar konflik dalam hubungan, menurut Jung, sebenarnya bukan tentang masalah permukaan yang diperdebatkan orang. Konflik itu adalah tentang aspek-aspek bayangan yang belum terintegrasi yang diproyeksikan ke pasangan. Ketika Anda bertemu dengan cinta sejati Anda, terjadi sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh kebanyakan hubungan. Orang ini bisa melihat sisi bayangan Anda tanpa lari darinya. Lebih dari itu, dengan cara yang misterius, mereka membantu Anda mengintegrasikan sisi bayangan Anda ke dalam kepribadian sadar Anda dengan cara yang sehat. Mereka tidak menghakimi sisi-sisi gelap Anda. Mereka tidak mencoba mengubah atau memperbaiki Anda. Mereka hanya menerima keseluruhan diri Anda dengan pemahaman yang melampaui logika. Pernahkah Anda bersama seseorang yang membuat Anda merasa bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya? Bahkan dalam sisi tergelap atau paling bermasalah Anda, saya tidak berbicara tentang seseorang yang dengan enggan menoleransi kekurangan Anda karena merasa berkorban. Saya maksudkan seseorang yang entah bagaimana mengubah kekurangan itu menjadi kekuatan, atau setidaknya melihatnya dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Misalnya, kecenderungan Anda untuk terlalu kritis yang menyabotase hubungan di masa lalu tiba-tiba menjadi keterampilan berharga untuk memperbaiki situasi. Sifat keras kepala Anda yang dilihat orang lain sebagai cacat yang tak tertahankan ternyata menjadi tekad yang mengagumkan ketika diarahkan pada tujuan yang membangun. Kepekaan Anda yang berlebihan yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan menjadi alat yang luar biasa untuk pemahaman empatik. Tapi hati-hati, ini juga berarti orang ini akan terus-menerus menantang ego Anda. Mereka akan mengkonfrontasi Anda, bukan dengan cara yang agresif atau merusak, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga Anda dipaksa untuk menghadapi bagian dari diri Anda yang lebih suka Anda sembunyikan. Jika seseorang dalam hidup Anda melakukan ini secara alami dan penuh kasih, tanpa menjadi musuh Anda dalam prosesnya, Anda harus memperhatikan. Ini bisa menjadi salah satu tanda paling jelas dari cinta sejati. Konfrontasi ini tidak terasa seperti serangan. Ini adalah undangan untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih utuh. Jung mengamati bahwa konflik dalam hubungan transformatif seperti ini tidak menghancurkan koneksi, tetapi justru memperdalamnya karena keduanya secara intuitif memahami bahwa mereka berpartisipasi dalam proses suci pertumbuhan bersama. Tanda ketiga mungkin adalah yang paling misterius dan kuat dari semuanya, sinkronisitas. Jung mengembangkan konsep ini setelah bertahun-tahun mengamati bahwa peristiwa-peristiwa tertentu yang tampaknya tidak berhubungan ternyata terhubung oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Ia mendefinisikan sinkronisitas sebagai kebetulan-kebetulan yang bermakna, yang menunjukkan adanya tatanan yang lebih dalam di alam semesta, sebuah tatanan yang melampaui hukum sebab akibat. Ketika menyangkut cinta sejati dalam hidup Anda, sinkronisitas ini berlipat ganda secara eksponensial
dan mengambil bentuk yang semakin kompleks dan mustahil. Saya tidak berbicara tentang kebetulan sederhana seperti pertemuan acak di kafe yang sama. Maksud saya adalah serangkaian peristiwa yang tampaknya mustahil, yang seolah-olah berkonspirasi untuk menyatukan Anda dengan cara yang menentang penjelasan rasional apapun. Jung mendokumentasikan kasus-kasus di mana pasiennya mengalami rangkaian sinkronisitas yang begitu kompleks sehingga ia menghitung probabilitas matematis kemunculannya secara acak. Dalam beberapa kasus, probabilitasnya adalah 1 banding beberapa juta. Ini bisa berupa pertemuan berulang di tempat-tempat di mana seharusnya secara logis tidak ada di antara Anda yang berada di sana. Koneksi melalui pihak ketiga yang tidak tahu Anda seharusnya bertemu, atau bahkan mimpi dan firasat yang terwujud dalam kenyataan dengan cara yang sangat tepat. Tetapi sinkronisitas yang terhubung dengan cinta sejati dalam hidup Anda memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kebetulan biasa. Pertama, mereka cenderung meningkat di saat-saat krisis atau selama pengambilan keputusan penting dalam hubungan. Kedua, mereka sering melibatkan simbol atau gambaran yang memiliki makna pribadi yang mendalam bagi kedua orang. Ketiga, mereka sering mengandung elemen yang tampaknya berasal dari sumber yang sama sekali asing, tidak terkait dengan kehidupan sadar Anda. Jung percaya bahwa sinkronisitas adalah tanda bahwa kita selaras dengan takdir individu kita, dengan apa yang ia sebut sebagai diri arketipe, versi diri kita yang paling penuh dan otentik. Ketika Anda mengalami serangkaian sinkronisitas yang berputar di sekitar orang tertentu, alam bawah sadar Anda mengirimkan pesan yang jelas. Orang ini memainkan peran sentral dalam proses individuasi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dengan orang-orang tertentu, sinkronisitas terjadi hampir terus-menerus, seolah-olah alam semesta itu sendiri secara aktif bekerja untuk membuat Anda tetap terhubung, menciptakan pertemuan yang melampaui perencanaan sadar apapun, seolah-olah ada kecerdasan yang lebih tinggi yang mengatur peristiwa untuk memastikan jalan Anda bertemu lagi dan lagi. Tapi inilah bagian yang menarik. Sinkronisitas ini tidak berhenti begitu Anda bersama. Sebaliknya, mereka meningkat dan berkembang menjadi bentuk yang lebih halus, tetapi sama kuatnya. Anda mulai mengalami apa yang disebut Jung sebagai partisipasi mistis, sebuah koneksi psikis yang melampaui penjelasan rasional dari ilmu saraf modern. Anda mungkin sering memiliki pikiran yang sama pada saat yang sama, jauh lebih sering daripada yang bisa dijelaskan secara statistik. Anda mungkin memiliki mimpi yang serupa atau saling melengkapi tanpa membahasnya terlebih dahulu. Anda mungkin memiliki wawasan intuitif tentang keadaan orang lain yang terbukti sangat akurat, seolah-olah Anda berbagi semacam radar emosional bersama. Jung mendokumentasikan kasus-kasus di mana pasangan yang dipisahkan oleh ribuan kilometer mengalami sensasi fisik pada saat yang sama ketika yang lain dalam bahaya atau kesakitan. Ini bukan fantasi atau sugesti, tetapi fenomena terukur yang dipelajari Jung dengan cermat selama puluhan tahun. Partisipasi mistis ini bukanlah ketergantungan emosional atau kodependensi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Seolah-olah Anda telah menemukan frekuensi bersama yang memungkinkan Anda merasakan satu sama lain pada tingkat di luar komunikasi verbal atau fisik normal. Tanda keempat sangat terkait dengan apa yang Jung anggap sebagai pencapaian puncak dari karyanya, arketipe dari alam bawah sadar kolektif. Menurut Jung, ada pola-pola universal dari perilaku dan pengalaman yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang dimiliki bersama oleh seluruh umat manusia. Arketipe ini mencakup figur-figur seperti sang kekasih, sang bijak, sang pejuang, sang ibu agung, sang ayah bijaksana, anak abadi, sang penipu, dan banyak lainnya. Jung menemukan bahwa kebanyakan orang hanya mengaktifkan sebagian kecil dari arketipe yang tersedia bagi mereka. Ini menciptakan perasaan ketidaklengkapan yang konstan, seolah-olah kita hanya memainkan beberapa instrumen dalam sebuah orkestra besar. Hidup terasa terbatas dan berulang, seolah-olah kita selalu memainkan peran yang sama, tanpa akses ke seluruh repertoar kemanusiaan kita. Ketika Anda menemukan cinta sejati dalam hidup Anda menemukan bahwa orang ini bertindak seperti kunci utama, secara bersamaan dan harmonis, mengaktifkan berbagai arketipe di dalam diri Anda. Mereka tidak hanya membangkitkan sang kekasih dalam diri Anda, tetapi mungkin juga memunculkan sang bijak batin Anda, pengasuh pelindung Anda, petualang tak kenal takut Anda, seniman kreatif Anda, atau aspek arketipe lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhan penuh Anda. Ini terwujud dengan cara yang sangat konkret dan dapat diamati. Anda mungkin menjadi lebih berani dari yang pernah Anda bayangkan,
lebih berbelas kasih terhadap orang lain, lebih kreatif dalam pekerjaan Anda, lebih bijaksana dalam keputusan Anda, atau lebih ceria dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bukan karena Anda sedang memainkan peran atau mencoba menjadi orang lain, tetapi karena kehadiran mereka secara harfiah mengaktifkan potensi tersembunyi dalam struktur psikis Anda. Jung mencatat bahwa dalam hubungan yang benar-benar transformatif, kedua pasangan berfungsi sebagai katalisator untuk realisasi arketipe tertinggi satu sama lain, seolah-olah masing-masing dari Anda memegang kombinasi rahasia untuk membuka harta karun tersembunyi milik yang lain. Harta karun yang mungkin telah terkunci selama bertahun-tahun atau puluhan tahun. Pernahkah Anda bersama seseorang yang membuat Anda merasa menjadi versi terbaik dari diri Anda tanpa usaha? Bukan karena Anda ingin membuat mereka terkesan atau sedang memainkan peran, tetapi karena kehadiran mereka semata-mata memunculkan aspek-aspek kepribadian Anda yang tidak Anda ketahui keberadaannya, seperti piano yang akhirnya menemukan musisi yang bisa memainkan semua tutsnya. Aktivasi arketipe ini memiliki efek mendalam pada kehidupan sehari-hari Anda. Kreativitas Anda tumbuh, kepemimpinan Anda menguat, intuisi Anda menajam, selera humor Anda berkembang, keberanian Anda untuk menghadapi tantangan meningkat. Seolah-olah orang ini telah menyalakan lampu di ruangan-ruangan kepribadian Anda yang telah gelap selama bertahun-tahun. Tetapi aspek terdalam dari ini adalah bahwa aktivasi arketipe ini bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Tidak hanya orang ini mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda memiliki efek transformatif yang sama pada mereka. Bersama-sama, Anda menciptakan medan energi psikis yang memungkinkan Anda berdua menjadi versi diri Anda yang lebih penuh dan otentik. Jung mengamati bahwa pasangan yang mengalami aktivasi arketipe timbal balik ini seringkali mengembangkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh salah satu dari mereka sendirian. Kecerdasan gabungan mereka melebihi jumlah kecerdasan individu mereka. Kreativitas bersama mereka melampaui apa yang bisa dicapai oleh masing-masing sendirian. Kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, menavigasi krisis, dan menciptakan keindahan di dunia berlipat ganda secara eksponensial. Tanda kelima dan terakhir mungkin adalah yang paling penting dan transformatif dari semuanya. Perasaan yang tak salah lagi bahwa Anda sedang menjalani mitos pribadi Anda bersama orang ini. Jung percaya bahwa setiap orang dilahirkan dengan mitos yang unik, sebuah narasi arketipe yang memberikan makna dan tujuan pada keberadaan kita. Mitos pribadi ini bukanlah cerita yang kita ciptakan secara sadar. Ini adalah pola mendalam yang muncul dari alam bawah sadar kolektif dan membimbing perkembangan kita dari lahir hingga mati. Kebanyakan orang menjalani hidup mereka tanpa secara sadar terlibat dengan mitos pribadi ini. Mereka menjalani hidup seolah-olah mereka adalah aktor dalam sebuah drama yang naskah lengkapnya tidak pernah mereka terima. Mereka tahu mereka ada di atas panggung. Mereka tahu mereka harus berakting, tetapi mereka tidak benar-benar memahami cerita yang lebih besar di mana mereka adalah bagiannya. Ketika cinta sejati dalam hidup Anda muncul, tiba-tiba segalanya mulai masuk akal dengan cara yang melampaui pemahaman intelektual. Orang ini tidak hanya cocok dengan cerita Anda. Kehadiran mereka membuat cerita Anda lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih lengkap. Seolah-olah Anda selama ini hanya menjalani setengah dari mitos Anda, dan sekarang Anda akhirnya bisa melihat narasi lengkapnya. Jung mengamati bahwa ketika dua orang menemukan resonansi mitis ini, mereka mengalami apa yang disebutnya penyatuan hal-hal yang berlawanan. Ini bukan tentang menjadi identik atau tidak memiliki perbedaan. Ini tentang perbedaan Anda yang saling melengkapi dengan cara yang menciptakan sesuatu yang lebih besar dari jumlah bagian-bagian individu Anda. Ini tidak berarti hidup Anda selama ini tidak memiliki nilai atau makna. Ini berarti bahwa semua pengalaman masa lalu Anda, termasuk rasa sakit terdalam Anda, kegagalan paling menghancurkan Anda, dan kesuksesan terindah Anda, tiba-tiba menampakkan diri sebagai bab-bab yang diperlukan yang mempersiapkan Anda tepat untuk pertemuan ini. Setiap trauma menjadi kebijaksanaan. Setiap kehilangan ternyata adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih baik. Setiap momen kesepian dipahami sebagai waktu di mana Anda mengembangkan kekuatan batin yang Anda butuhkan untuk koneksi ini. Jung menyebut ini proses individuasi, jalan untuk menjadi siapa Anda sebenarnya. Ia mengamati bahwa bagi kebanyakan orang, proses ini mencapai puncaknya melalui pertemuan dengan apa yang disebut pasangan signifikan, orang yang bertindak sebagai katalisator untuk terungkapnya potensi penuh Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda dengan orang tertentu
memiliki makna yang lebih dalam, hampir mistis, seolah-olah semua potongan-potongan pengalaman Anda yang tersebar tiba-tiba menyatu menjadi pola yang koheren dan indah. Seolah-olah orang ini bukan hanya tambahan dalam hidup Anda, tetapi potongan puzzle yang hilang yang membuat keberadaan Anda utuh. Tapi inilah sesuatu yang krusial untuk dipahami, sesuatu yang memisahkan mereka yang benar-benar siap untuk cinta sejati dari mereka yang terus mencari pengganti yang dangkal. Mengenali tanda-tanda ini membutuhkan tingkat kesadaran diri dan kejujuran emosional yang secara aktif dihindari oleh kebanyakan orang. Jauh lebih mudah untuk tetap di permukaan dan fokus pada kesamaan yang jelas seperti minat yang sama, daya tarik fisik, stabilitas keuangan, atau persetujuan sosial daripada menyelam ke dalam kedalaman arketipe sebuah hubungan. Jung memperingatkan bahwa kebanyakan orang lari dari cinta sejati karena itu menuntut terlalu banyak pertumbuhan, terlalu banyak transformasi, dan terlalu banyak kejujuran tentang siapa diri mereka sebenarnya di balik topeng sosial yang dibangun dengan hati-hati. Cinta arketipe, cinta dalam hidup Anda, tidak memungkinkan Anda untuk tetap kecil, nyaman, atau tersembunyi. Ia terus-menerus menantang Anda untuk berevolusi, untuk menghadapi sisi bayangan Anda, dan untuk mengintegrasikan aspek-aspek diri Anda yang lebih suka Anda pisahkan dan kendalikan. Cinta semacam ini menuntut pelepasan ilusi kontrol atas hidup dan identitas Anda. Ini membutuhkan kepercayaan pada proses yang melampaui pemahaman rasional Anda. Ini membutuhkan keyakinan pada transformasi yang tidak bisa Anda arahkan secara sadar. Apakah Anda benar-benar siap untuk tingkat perubahan seperti itu? Apakah Anda siap untuk seseorang melihat semua kerentanan Anda, semua ketidaksempurnaan Anda, semua ketakutan terdalam Anda, dan cinta mereka kepada Anda tidak berkurang tetapi malah semakin dalam karenanya? Apakah Anda siap melakukan hal yang sama untuk orang lain? Karena jika kelima tanda ini ada dalam hidup Anda saat ini, jangan abaikan karena takut atau terikat pada pola-pola yang akrab tetapi membatasi. Diri bawah sadar Anda mencoba memberitahu Anda sesuatu yang mendalam tentang takdir dan proses individuasi Anda. Ia mencoba menunjukkan jalan menuju versi diri Anda yang bahkan tidak Anda ketahui mungkin ada. Jung tidak melihat cinta sebagai perasaan sesaat atau emosi singkat yang datang dan pergi tergantung pada keadaan eksternal. Ia melihatnya sebagai kekuatan arketipe, energi transformatif dengan kekuatan untuk menata ulang sepenuhnya struktur psikis Anda dan membawa Anda pada realisasi potensi tertinggi Anda. Kekuatan ini mengikuti hukum yang melampaui logika biasa. Ia tidak merespons manipulasi atau kontrol. Ia tidak bisa dipaksa atau diciptakan secara buatan. Ia hanya bisa dikenali, dihormati, dan diterima ketika muncul secara otentik dalam hidup Anda. Jung juga mengamati sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda. Hubungan terdalam seringkali dimulai dengan cara yang menentang ekspektasi romantis konvensional kita. Mereka bisa muncul dari persahabatan yang secara bertahap semakin dalam. Mereka bisa muncul dari konflik yang tampak yang justru mengungkapkan kesamaan yang lebih dalam. Mereka bisa tumbuh dalam situasi di mana kedua orang sepenuhnya fokus pada sesuatu selain asmara. Cinta arketipe jarang tiba dengan pementasan dramatis yang kita harapkan dari film. Sebaliknya, ia mengungkapkan dirinya secara bertahap, seperti matahari terbit tanpa terasa mengubah kegelapan menjadi terang. Ia butuh waktu agar arketipe sepenuhnya aktif, agar sinkronisitas berlipat ganda, agar sisi bayangan terintegrasi dengan cara yang sehat. Kelima tanda ini bukanlah jaminan bahwa hubungan itu akan mudah atau bebas dari tantangan. Sebaliknya, Jung menemukan bahwa hubungan terdalam seringkali melibatkan lebih banyak konflik, lebih banyak pertumbuhan, dan lebih banyak transformasi daripada hubungan yang dangkal. Tetapi mereka juga menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pengalaman manusia lainnya. Kesempatan untuk menjadi siapa Anda sebenarnya. Dengan aktivasi anima atau animus Anda, integrasi sehat dari sisi bayangan Anda, perkalian sinkronisitas yang bermakna, aktivasi berbagai arketipe, dan perasaan menjalani mitos pribadi Anda. Inilah tanda-tanda di mana alam bawah sadar Anda memberitahu Anda bahwa Anda telah menemukan sesuatu yang sakral, sesuatu yang melampaui cinta biasa, dan masuk ke dalam ranah transformasi spiritual. Jangan biarkan rasa takut akan pertumbuhan menyebabkan Anda menolak kesempatan ini. Jangan biarkan kenyamanan dari yang sudah dikenal membuat Anda enggan merangkul yang luar biasa. Jangan biarkan suara-suara keraguan, baik dari dalam maupun dari luar, meyakinkan Anda bahwa Anda pantas mendapatkan kurang dari hubungan terdalam yang mungkin terjadi antara dua orang.
Jiwa Anda tahu apa yang Anda butuhkan untuk evolusi Anda. Bahkan ketika pikiran sadar Anda penuh dengan keraguan, penolakan dan ketakutan, jiwa Anda mengenali kebenaran. Bahkan ketika ego Anda berpegang pada pola-pola yang akrab tetapi membatasi, ketika Anda mengenali tanda-tanda ini dalam hidup Anda menghadapi pilihan mendasar. Anda bisa mengabaikannya dan tetap dalam pola-pola akrab yang membuat Anda terkurung dalam versi diri Anda yang lebih kecil, atau Anda bisa mengumpulkan keberanian luar biasa untuk merangkul transformasi terdalam yang bisa dialami seorang manusia. Jung mengatakan bahwa pertemuan dengan cinta sejati pada intinya adalah pertemuan dengan yang ilahi di dalam diri kita sendiri, kesempatan untuk mengalami penyatuan hal-hal yang berlawanan, rekonsiliasi polaritas batin yang telah memecah belah kita, dan realisasi diri arketipe yang mewakili keutuhan kita sepenuhnya. Alam bawah sadar, Anda sudah tahu jawabannya. Jiwa Anda telah mengenali apa yang sedang berusaha keras dipahami dan dikategorikan oleh pikiran Anda. Pertanyaan yang akan menentukan arah hidup Anda adalah ini: akankah Anda memiliki keberanian untuk mendengarkan kebijaksanaan yang lebih dalam ini dan bertindak atasnya, bahkan jika itu bertentangan dengan semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang cinta? Tanda-tandanya ada di sana, siap untuk dikenali oleh seseorang yang cukup berani untuk melihat melampaui penampilan dangkal. Arketipe-arketipe diaktifkan, siap untuk diintegrasikan oleh seseorang yang bersedia tumbuh melampaui batas-batas mereka sebelumnya. Sinkronisitas mengalir, siap untuk diikuti oleh seseorang yang percaya pada kebijaksanaan alam semesta. Dan mitos pribadi Anda sedang terungkap, siap untuk dihidupi sepenuhnya oleh seseorang yang menerima panggilan takdir tertinggi mereka. Cinta sejati dalam hidup Anda bukan sekadar seseorang yang dengan mudah cocok dengan kehidupan Anda saat ini. Ia adalah sebuah portal menuju versi diri Anda yang paling otentik, lengkap dan kuat. Versi yang tidak pernah bisa Anda bayangkan tanpa pengalaman transformatif ini.